Dari Demak ada utusan yang suruh memanggil Syekh Siti Jenar, maka utusan itu memanggil-manggil Kanjeng Syekh Siti Jenar, panjenengan diaturi sowan dateng Kasultanan Demak. Ya, apa jawaban Syekh Siti Jenar? Jawaban Syekh Siti Jenar, karena dia tidak mau keluar, jawaban Syekh Siti Jenar, Syekh Siti Jenar nggak ada. Yang ada ingsun. Ya. Karena apa? Kenapa Syekh Siti Jenar menjawab seperti itu? Karena Syekh Siti Jenar sudah yakin bahwa manusia adalah terdiri dari zat, dari sifat, dan dari af'al. Rahayu Mbah Darno. Rahayu. Gimana Mbah, sibuk apa hari ini? Nggak ada kesibukan apa-apa, nyantai. Mohon maaf nih sekali lagi kita ganggu lagi waktunya Mbah Darno gitu. Ini Mbah, untuk saya pribadi mungkin ini bisa menjawab apa pertanyaan teman-teman juga gitu kan. Ini tentang Syekh Siti Jenar. Menurut pandangan Mbah Darno gitu, bagaimana sih ajaran Syekh Siti Jenar tersebut gitu Mbah? Monggo. Ya, salam rahayu untuk semua pemirsa channel YouTube Khasanah Jawa di mana berada, mudah-mudahan selalu sehat. Nah, tentang ajaran Syekh Siti Jenar ya ditanyakan ya. Iya. Ajaran Syekh Siti Jenar adalah mengedepankan manunggaling kawula lan Gusti. Ya, dalam arti ajaran Syekh Siti Jenar adalah menguatkan hati tentang percaya adanya Tuhan, atau Tuhan itu sudah berada di dalam diri manusia itu. Sebenarnya itu ajaran Syekh Siti Jenar. Namun bukan hanya itu ajaran Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar adalah di samping manunggaling kawula lan Gusti, Syekh Siti Jenar juga mengajarkan tentang perilaku, tentang kejujuran manusia, tentang apa yang diucapkan itu artinya bertanggung jawab, dan apa yang dilakukan pasti ada akibat. Nah, itulah ajaran Syekh Siti Jenar yang sebenarnya. Namun kadang-kadang kita sendiri sebagai orang Jawa menganggapnya bahwa ajaran Syekh Siti Jenar itu dianggap ajaran yang sesat. Ya, itu karena apa? Ya karena orang-orang yang tidak paham dengan ajaran Syekh Siti Jenar itu sendiri. Padahal kalau kita itu mau menelaah yang sesungguhnya, baik agama atau kapitayan, itu adalah, kalau saya sendiri ya, kalau saya sendiri, hanya ajaran Syekh Siti Jenar lah orang itu bisa menemukan jati diri dan bisa menemukan yang dimaksud Tuhan atau Allah itu sendiri. Itu ajaran Syekh Siti Jenar. Namun karena kita itu sudah terdogma oleh agama yang mungkin perkembangannya itu pesat di sini, dan mayoritas agama itu dipeluk bukan sebagian ya, mayoritas orang Jawa, maka ajaran Syekh Siti Jenar itu dianggap sesat atau dianggap menyimpang. Nah, itulah sehingga kita sendiri yang mempunyai tokoh-tokoh spiritual yang begitu cerdasnya, begitu hebatnya, dan sampai menemukan jati diri dan menemukan Tuhan, sehingga kita ini orang-orang yang awam selalu didoktrin atau dicekoi dengan kata-kata sesat, dengan kata-kata kafir, dengan kata-kata dianggap nyimpang itu. Ya. Lalu
Terus kan ini apa yang saya pernah dengar gitu dari ceramah-ceramah dulu gitu waktu saya ngaji. Apa sih yang dimaksud beliau itu menganggap atau memandang dunia ini sebagai alam kematian? Nah itu maksudnya apa tuh, Mas? Yang dimaksud alam kematian, memang dunia itu adalah tempat persinggahan dan bersinggah di sini artinya mati. Nah, tanpa kita mati, maka kita tidak akan menemukan yang dinamakan apa itu surga atau apa itu neraka. Jadi kalau ajaran Syekh Siti Jenar mengatakan bahwa dunia itu adalah alam kematian ya? Ya, alam kematian. Alam kematian itu benar. Begitu. Karena apa? Ajaran orang Jawa maupun ajaran agama semuanya juga mengatakan seperti itu. Bahwa sebenarnya kita di dunia itu hanya singgah sementara. Nah, yang kekal adalah di alam kematian itu. Nah, yang dimaksud Syekh Siti Jenar, karena Syekh Siti Jenar ajarannya ajaran Jawa, yang dimaksud mati adalah di dunia ini melewati, karena di dunia ini nggak nikmat, maka di dunia itu hanya sementara dan akan digantikan nikmat yang lain, yaitu di alam kematian itu. Nah, rata-rata orang yang mati itu di dunia, tanpa di dunia nggak ada yang dinamakan mati. Maka benarlah apa yang diajarkan oleh Siti Jenar bahwa alam dunia adalah alam kematian. Makanya apapun yang di dunia ini kok cara mengkonsumsi atau cara makan itu lebih, pasti kita juga akan mati. Nggak ada orang yang makan banyak, yang minum banyak terus akan kekal, nggak ada. Kalau nggak beneran juga akan masuk ke alam kematian. Nah, itu yang dimaksud Syekh Siti Jenar. Terus lajeng ini, Mbah. Beliau itu mengatakan ananeng, ananing, uninung, dan uninang. Apa itu maksudnya, Mbah? Ya, sini maksud ananeng. Ananeng itu di saat kita belum lahir di alam dunia. Di alam heneng artinya kita berada di alam kandung. Oh, kandung. Ya. Nah, di saat di alam kandung kita bertapa di situ 9 bulan 10 hari. Nah, itulah dinamakan alam ananeng. Ya. Jadi heneng artinya itu bertapa atau berdiam diri tanpa bicara, tanpa melihat, tanpa makan lewat mulut, namun kita masih bisa hidup. Nah, hidupnya itu di alam dinamakan alam kandung. Itulah ananeng. Setelah ananeng, ananing. Ananeng ya. Ananeng dan ananeng itu juga di alam apa? Di alam kandung itu sendiri. Ya, dengan bertapa heneng, tidak melihat, tidak bicara, tidak makan, maka si jabang bayi yang ada di dalam kandungan itu di saat dia mau dilahirkan, dia sudah mempunyai angan-angan ananing. Ananing urip, ananing aku, ananing Gusti. Maka hidup ini di dalam kandung itu masih dalam hidup yang wening, atau artinya dalam hidup yang suci. Nah, itu. Lalu setelah ananing, uninung. Uninung ya. Uninung setelah kita lahir. Nah, lahir itulah uni atau suara. Nah, ternyata saat kita lahir belum ada kata-kata apa-apa. Yang ada di situ adalah tangisan si jabang bayi. Nah, itu. Apa tadi namanya? Uninung. Uninung ya. Lah uninung nangis si ponang jabang bayi itu adalah dia itu dunung, dalam arti dunung itu tahu. Ya, bahwa sebenarnya bayi itu walaupun belum bisa berpikir, belum bisa makan, belum bisa bicara, dia itu sudah dunung, artinya sudah tahu bahwa nantinya akan dilahirkan di alam dunia ini. Nah, makanya dimaksud dunung. Dunung dengan apa? Dunung dengan hidupnya, bahwa hidup itu ternyata enggak tiba-tiba hidup di alam dunia, tapi hidupnya manusia itu adalah melewati 3 alam, yaitu alam kandung,
alam manusia dan alam kematian itu. Nah, itu makanya setelah dia mengetahui atau dunung dengan alam tiga itu, maka dinamakan uninung. Begitu lahir dia mengeluarkan suara, tapi suara tangisan. Nah itulah, makanya hidup itu sebenarnya tuh semuanya tuh penyesalan. Nah itu Mbak yang mau ditanyakan tuh sebelum lanjut gitu. Kenapa sih dia setelah dunung gitu seorang bayi kok menangis gitu kan? Kita tahu kalau menangis itu suatu hal yang menyakitkan ibaratnya kayak gitu. Nah itu sebenarnya penyesalan lah bagi calon manusia itu sendiri. Gitu. Dia menyesal di saat hidup di dalam kandung ibu. Dia nggak harus makan, dia nggak harus bicara, dia nggak harus melihat, tapi semuanya sudah terpenuhi di situ. Nah, karena terpenuhi itu, maka dia dilahirkan sebenarnya juga berontak. Dia sebenarnya juga nggak mau, tapi kekuatan daya kakawah, ari-ari, bungkus dan darah, maka dia terpaksa harus lahir. Jadi manusia itu sebenarnya, apalagi orang yang sudah belajar tentang kapitayan dengan ilmu, kok manusia itu merasa suci. Nah kita dilihat dari asal mula kita ada itu, apakah suci seperti apa yang dimaksud? Kan enggak. Kita bercampur dengan air ketuban, kita bercampur dengan darah, kita bercampur dengan kotoran. Nah itulah, maka setelah dia dunung, maka yang terlontar dari mulut si jabang bayi adalah uni atau suara tangisan itu. Nah, itulah. Setelah uninung, uninang. Setelah uninung, karena dia dunung, dia sudah tahu bahwa sebenarnya dia itu sudah mau nggak bisa menolak hidup di dalam dunia ini. Maka setelah mengetahui keadaan dunia, uninang artinya dia juga harus menjalankan titah sebagai manusia. Artinya kalau bahasa Jawa itu wenang. Dalam arti wenang adalah dia diberi sifat kuasa. Lah kuasa untuk apa? Ya kuasa untuk menentukan hidupnya sendiri. Gitu. Jadi orang tua membelajari itu bukan berarti menuntut anak supaya bisa, enggak. Tapi si anak itu sendiri karena mempunyai sifat wenang, dia juga berusaha untuk belajar bisa. Itu yang dinamakan uninang. Jadi uninang adalah manusia tidak bisa menolak dengan takdirnya. Jadi manusia mempunyai kewenangan atau yang dinamakan Tuhan Yang Maha Esa. Keesaan hidupnya itulah dia wenang untuk menjalankan hidupnya itu. Nah, untuk apa? Ya untuk menuju ke kematian itu. Makanya manusia itu setelah hidup, kita itu diwenangkan atau kita itu dianjurkan untuk melakukan kebaikan, karena di saat di dalam kubur kita sudah berbuat baik. Di situ nggak ada dosa, nggak ada dosa, nggak ada perilaku, nggak ada apa-apa. Maka di dunia kalau bisa ya kita jangan menanam dosa, kita jangan berperilaku yang buruk. Karena apa? Di alam kematian pun juga akan seperti itu. Nah, itulah uninang, artinya kita tidak bisa melawan takdir karena kita sudah diberi sifat esa atau wenang, hidup untuk menjalankan titah hidup atau hidup untuk menata hidupnya sendiri. Maka kita untuk menata hidup itu adalah hidup perilaku yang baik untuk menuju ke kematian yang sempurna. Lalu terus Mbak ini masih tentang bayi ini. Kan biasanya bayi setelah lahir itu tangannya suka menggenggam. Apa itu ada artinya atau emang hal normal aja gitu? Ya itu kan tinggal kita mengartikan. Tinggal kita mengartikan, artinya manusia di dunia itu simbolnya menggenggam. Jadi apa saja yang ada di dunia katanya mau digenggam. Itu kan prasangka kita sendiri. Padahal terus bayi itu mau disuruh apa tuh kira-kira? Begitu lahir apakah terus dada? Karena apa? Karena saraf otak dia belum bekerja. Jadi dengan
saraf otak kita yang belum bekerja dan kita belum bisa apa-apa, maka dengan menggenggam tangan, karena di dalam perut ibu juga dia menggenggam, kan posisinya juga begini. Nah itu. Nanti ya seperti kita lah. Seperti kita biasanya kalau bangun tidur terus kita minum kopi. Nah, terus kita diberi air putih, rasanya gimana? Kan nggak enak loh. Jadi karena kita minum kopi ya akhirnya ya bangun tidur ya paling tidak ya harus ada kopi. Nah, bayi karena di dalam perut ibu itu selalu menggenggam begini, jadi lahir tetap menggenggam. Nah, tinggal kita mau mengartikan apakah yang digenggam itu tentang dunia, apakah yang digenggam itu adalah agama. Ya terserah kita mengartikan. Tapi pada umumnya bayi lahir itu ya tangannya digenggam. Berarti itu hal normal gitu ya? Hal normal. Bukan semata-mata. Nah, setelah otaknya dia mulai bisa berpikir, setelah otaknya dia bisa menggerakkan, nyatanya dengan sendirinya bayi itu juga lama-lama juga tangannya juga begini sendiri, nggak usah disuruh. Nah, apakah ini juga sudah apa itu tadi? Tanda-tanda gitu. Ya, tanda-tanda artinya setelah dia berpikir akhirnya dunia dilepaskan, bukan. Bukan. Nah, semakin kita dewasa semakin dunia kita genggam, nyatanya kita kemana-mana juga begini. Ya filosofi seperti itu bisa diartikan macam-macam. Tinggal kita ya cara mengartikan bagaimana. Cara memandangnya gitu. Jadi kita harus cerdas dengan sendiri. Gitu. Terus ini Mbah, tentang pemikiran Syekh Siti Jenar, banyak banget gitu pemikirannya. Mungkin ini salah satunya gitu Mbak. Aku ini adalah Tuhan bergelar Prabu Satmata, bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Nah itu sebetulnya apa sih maksud dari pemikiran itu Mbak? Pemikiran yang dinamakan aku adalah Tuhan dan aku bergelar Prabu Satmata. Ya sebenarnya bukan Syekh Siti Jenar sendiri, masih kita, ya semua itu sebenarnya Tuhan. Karena Tuhan itu satu hu, dalam arti satu hu nggak bisa menolak dengan hidup ini, gitu lah. Lah yang dinamakan Tuhan itu adalah hidup, itu. Nah siapa tahu yang berani menolak hidup? Kita dinamai kuasa, kita dinamai pintar, kita dinamai sukses itu dari dayanya apa? Coba. Kan dari dayanya hidup. Lah, hidup itu ditopang dari penglihatan. Maka bergelarlah Prabu Satmata. Yang merajai hidup adalah mata. Gitu. Contohnya apa kok mata? Orang tuli atau bisu, dia mempunyai keinginan, dia memilih makanan, dia memilih warna itu karena dayanya apa? Mata. Kan dayanya mata. Bagi orang yang tidak mempunyai mata, dia hanya berpedoman pada rasa. Kan itu. Maka dinamakan Prabu. Prabu adalah salah satu mahkota atau tanda hidup, kebesaran hidup semuanya terletak di mata. Maka dia bergelar Prabu Satmata, gitu. Itu yang dimaksud dari situ. Nah tentang dirinya adalah Tuhan. Bahwa itu bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Nah, tidak ada Tuhan selain aku, karena yang dimaksud tiada Tuhan selain aku, artinya di situ bukan yang dimaksud Tuhan adalah zat, bukan. Tapi Tuhan itu adalah satu hu dari sifat. Ya, dengan gerak kita, dengan kecerdasan otak kita, dengan pencerahan dari sorot mata kita, maka kita bisa menciptakan sesuatu di dalam dunia ini. Bahkan dunia sendiri kita yang berhak untuk mengolah. Nah itulah, maka dia mengaku bahwa dia Tuhan. Tapi di dalam ajaran Syekh Siti Jenar bukan artinya Tuhan itu keseluruhan ini, tapi Tuhan adalah ini. Berarti artinya yang dimaksud aku adalah Tuhan adalah hati Syekh Siti Jenar itulah. Jadi bukan perwujudan. Bukan perwujudan semua. Gitu. Karena di situ nggak ada aku, yang ada ingsun pangeran. Bukan pernah Syekh Siti Jenar itu menunjuk dahinya.
ingsun pangeran, belum pernah. Tapi setiap dia mengatakan ingsun adalah hati. Gitu. Jadi mau berpikir dengan cara apapun tanpa hati ini mengenali ciri-ciri Tuhan, orang itu jauh mengenali Tuhan itu sendiri. Apalagi yang kita agung-agungkan hanya tulisan, hanya sebutan, yang di sini kosong, malah sama sekali nggak mengetahui tentang Tuhan. Maka benarlah Sesi Tijiner mengatakan bahwa ingsun pangeran. Nah, karena di situ pernah ada utusan dari Demak waktu itu. Ya, karena apa? Karena Sesi Tijiner dianggap balelo. Apa itu? Balelo itu artinya tidak mengikuti aturan dari Demak, karena Demak saat itu baru gencar-gencarnya memeluk agama Islam. Nah, ajaran Sesi Tijiner ini kan nggak bisa diterima pada umumnya orang Islam. Maka dianggaplah Sesi Tijiner itu sesat. Maka akan diadili di Keraton Demak, Bintoro waktu itu. Dari Demak ada utusan yang suruh memanggil Sesi Tijiner. Maka utusan itu memanggil-manggil Kanjeng Sesi Tijiner, panjenengan diaturi sowan dateng Kasultanan Demak. Ya, apa jawaban Sesi Tijiner? Jawaban Sesi Tijiner, karena dia tidak mau keluar, jawaban Sesi Tijiner, Sesi Tijiner nggak ada. Yang ada ingsun. Ya. Karena apa? Kenapa Sesi Tijiner menjawab seperti itu? Karena Sesi Tijiner sudah yakin bahwa manusia adalah terdiri dari zat, dari sifat, dan dari af'al. Gitu. Nah, karena ini yang memanggil orang yang hanya mengenali sifat dan af'al, dia tidak mengenali zat. Maka tujuannya Sesi Tijiner biar orang yang memanggil dan yang orang disuruh manggil mbok yao mengenali tentang zat itu. Jadi kalau begitu, gimana kalau orang yang sudah mengenali zat, dia tidak ada perbedaan, artinya tidak ada selisih pendapat. Nah, maksudnya seperti itu. Lalu karena di situ Sesi Tijiner nggak ada, yang ada adalah pangeran, maka utusan ini kembali. Laporlah kepada Kesultanan di Demak, ya, lapor bahwa saya sudah datang di tempatnya Sesi Tijiner di pesanggrahannya, namun jawaban Sesi Tijiner tidak ada, yang ada itu pangeran. Maka utusan disuruh kembali untuk memanggil pangeran itu. Ya. Dan akhirnya berangkatlah utusan itu datang ke Kanjeng Sesi Tijiner. Ketoklah pintu itu dan panggil-panggil, nuwun sewu Kanjeng Pangeran. Nah, saya datang ke sini, kula sowan dateng dalemipun Kanjeng Pangeran, kapurih nimbali Kanjeng Pangeran, kapurih rawuh wonten ing Kasultanan Demak. Nah, apa jawaban Sesi Tijiner? Pangeran ora ana, sing ana ingsun. Nah, itu. Akhirnya bingung. Si prajurit yang atau punggawa yang suruh memanggil itu, pulanglah lagi ke Kesultanan Demak, lapor di sana. Ingkang kala winginane kula kapurih murugi Kanjeng Sesi Tijiner, Kanjeng Sesi Tijiner mboten wonten, sing wonten pangeran. Nggih. Akhire kula dugi mrika kula badhe murugi Kanjeng Pangeran mboten wonten. Artinya tidak ada. Lah terus sing ana sapa? Sing wonten ingsun. Nah, makalah utusan yang tadi disuruh kembali lagi untuk memanggil ingsun itu. Nah, maka berangkatlah utusan itu, datanglah ke sana memanggil lagi dengan sebutan ingsun. Nah, akhirnya di sana baru dijelaskan oleh Sesi Tijiner. Karena dia sudah tahu misi dari utusan itu tadi. Ya, maka dijelaskanlah. Kenapa saya menjawab di sini nggak ada Sesi Tijiner, yang ada pangeran. Di sini nggak ada pangeran, yang ada ingsun. Ya, yang terakhir ingsun nggak ada, yang ada Sesi Tijiner. Jadi ketahuilah bahwa apa yang disuruh oleh rajamu untuk memanggil itu adalah kumpulan dari zat, sifat, asma dan af'al. Maka yang ada adalah
pangeran, ya, lalu ingsun, ya, terus lalu Sesi Tijenar itu sendiri, ya, atau nama. Nah, dari 4 itulah akan dijelaskan itu. Tapi karena ini perintah dari raja, akhirnya memenuhilah panggilan dari raja itu. Nah, maunya datang ke Sultanan Demak itu untuk menjelaskan tentang itu. Tapi karena ya namanya orang itu kalau mayoritas tetap mengalahkan yang minoritas, maka dianggaplah salah ajaran Sesi Tijenar karena belum saatnya ajaran itu diajarkan oleh orang-orang yang baru memeluk Islam. Karena kalau ajaran ini diajarkan ke orang-orang yang baru memeluk Islam, maka Islam itu tidak akan laku. Nah, itulah. Jadi di situ ada misi. Ya, bagaimana cara kita berjual obat itu walaupun obat itu nggak ampuh, ya kita harus melabeli obat ini manjur. Nah, itulah maunya dari Kesultanan Demak. Tapi bagi Sesi Tijenar sendiri nggak seperti itu. Ya kalau manjur ya katakan manjur, kalau nggak manjur ya harus dikatakan nggak manjur. Kenapa kita harus membodohi umat? Kenapa kita harus membodohi si pemeluk dari kapitayan atau agama itu sendiri? Tapi karena minoritas itu, ya tetap dianggaplah Sesi Tijenar itu ajarannya ajaran sesat, ajaran kafir, dan lain sebagainya. Namun bagi Sunan Kalijaga sendiri, dia adalah pendukung berat dari ajaran Sesi Tijenar itu. Bagi wali-wali yang lain, karena itu sudah menjadi keputusan dari raja-raja, maka benar maupun salah karena sudah disidangkan, sudah diputuskan, ya dianggaplah Sesi Tijenar itu salah. Maka sampai sekarang ditirukan setiap penguasa yang sudah mempunyai undang-undang, kok undang-undang ini dianggap salah, ya diprotes apapun ya dia harus mencari alasan untuk pembenaran keputusan itu. Nah, itulah sampai sekarang toh akhirnya dia sendiri sebenarnya tahu kalau keputusan itu salah. Tapi karena ini sudah diundang-undangkan dan ini sudah diputuskan, ya akhirnya mau salah mau enggak, cari alasan. Salah dan benar, ini dia juga tidak akan ikut menanggung resikonya. Nah, yang dapat resikonya siapa? Ya orang yang sudah diputuskan itu. Nah, itulah perjalanan Sesi Tijenar sekelumit. Belum banyak yang diceritakan tentang Sesi Tijenar, namun yang ditanyakan ceritanya seperti itulah. Terus ini mungkin tadi Mbah bilang kalau Sunan Kalijaga itu penggemarnya ajaran Sesi Tijenar. Terus ini mengenai tentang kematian Sesi Tijenar. Saya tuh mendengar dua pandangan gitu, Mbah. Ada yang mengatakan meninggal dalam hukuman, dan ada juga yang mengatakan oleh Sunan Kalijaga diajak bicara dan disuruh untuk pulang ke alamnya. Nah, menurut Mbah sendiri itu kayak gimana? Ya karena versi-versi seperti itu juga versi yang mengambil keuntungan dari perselisihan itu sendiri. Jadi saya juga nggak yakin karena Sesi Tijenar juga bukan orang yang ngecek-ngecek, orang yang berilmu tinggi. Apa mungkin seorang yang berilmu tinggi bahkan dia itu sudah bisa mati sakjroning urip sakjroning mati kok. Terus di situ digambarkan Sesi Tijenar dipenggal kepalanya. Lah apa ya mungkin? Nah, pertanyaannya kan seperti itu. Lah terus orang-orang yang menghukum dia atau yang memenggal itu ilmunya itu tingkatan apa? Gitu loh. Jadi kalau saya sendiri ya menyimpulkan bahwa nggak seperti itulah sejarahnya. Tapi kalau memang dia dikehendaki mati, ada cerita bahwa Sesi Tijenar itu menusuk dirinya dengan pusakanya sendiri atau meminta Sunan Kalijaga untuk menusukkan. Nah, karena waktu itu ini di versi lain ya, waktu itu ditusuklah dengan pusaka itu karena itu yang dikehendaki oleh para wali. Begitu jasadnya ditusuk oleh pusaka itu langsung jasadnya tuh
naik ke atas dan hilang. Maka para wali ini juga nggak terima lagi. Nggak terima lagi katanya, kalau memang Gusti, kenapa jasadnya harus hilang? Maka jasad turun lagi. Nah, sampai seperti itu. Turun lagi di hadapan para wali. Terus kalau memang Gusti, kenapa ditusuk kok mati? Maka hiduplah Sesti Jenar. Jadi Sesti Jenar itu sampai bingung. Ini mana yang dikehendaki, yang maunya para wali itu lo mau yang bagaimana? Nah, sampai seperti itu. Nah, akhirnya karena dia sudah menjelaskan itu semua, karena adanya zat itu karena sifat, adanya sifat itu karena asmo. Nah, dari asmo sendiri af'al, maka ya karena maksudnya Sesti Jenar, karena manusia hidupnya di 4 sebutan itu tadi, maka sebaiknya ya kalau mati ya mati jasadnya, ya mati nyawanya. Nah, itu. Maka setelah itu semua apa yang diomongkan oleh para wali itu semua dia bisa membuktikan. Yang terakhir dia mati seperti layaknya orang mati biasa atau manusia itu mati. Maka diceritakan bahwa sebenarnya para wali itu banyak yang menyesal sampean. Tapi ya dengan ada cerita versi lain. Nah, dengan kesaktian seperti itu untuk mengelabui biar Sesti Jenar itu sebenarnya enggak orang sakti. Ya, maka ada seorang wali yang membawa di situ anjing yang punya penyakit gatal, yang bulunya itu sudah rontok semua dan kudisan, digantikanlah mayat Sesti Jenar dengan anjing itu. Jadi sampai biar apa? Ya inilah orang itu yang tidak mengakui tentang Tuhan, matinya menjadi anjing, anjing pun anjing yang busuk dan anjing yang penuh kutu dan penyakit. Nah, setelah diganti seperti itu, tiba-tiba anjing itu hilang, wujudlah jasad mereka lagi yang berbau harum. Nah, makanya dari situ banyak para wali itu yang sujud akhirnya. Ceritanya tuh ada yang menceritakan seperti itu. Gitu. Berarti banyak versi juga. Banyak versi. Bagi orang yang benci dengan ajaran Sesti Jenar, ya meyakini bahwa Sesti Jenar dipenggal kepalanya. Gitu. Lah makanya pertanyaannya, apa mungkin? Apa mungkin ada senjata yang mampu untuk menebas leher Sesti Jenar? Sampai difilmkan seperti itu. Lah artinya apa? Artinya ya kita itu maksudnya itu biar putus dengan cerita itu. Kita nggak menggali lagi dan kita otomatis mau nggak mau ya ikutan menjelekkan Sesti Jenar. Tapi karena orang Jawa itu sudah mempunyai pedoman bahwa nantinya yang dinamakan timbule watu hitam silemeng gabus, artinya walaupun dipendam kayak apapun, ilmu tentang kebenaran itu akan muncul suatu saat. Ya, dibalur dengan apapun, ditutup dengan apapun, karena ilmu itu adalah ilmu yang sebenarnya ringan, yang nggak ada bobotnya, suatu saat juga akan tenggelam. Nah, contohnya saat ini. Makanya banyak para pemuda sudah menggali ilmu-ilmu seperti itu. Artinya apa? Ya ini mungkin yang dimaksud timbuling watu hitam silemeng gabus. Bahkan ajaran-ajaran yang dulu diyakini sekarang itu kelihatannya sudah mulai diabaikan. Karena apa? Mulai dari lahir dididik itu sampai dewasa, sampai akhirnya tua, yang namanya Tuhan ya cukup di situ saja. Ya Tuhan ya seperti itu. Tapi kalau galian Jawa, Tuhan itu ternyata nggak semudah itu cara kita kita mencari ketuhanan itu. Nah, itulah itu yang dinamakan timbuling watu hitam atau silemnya gabus. Wejangan dari Mbah Darno tentang pandangan dari Sesti Jenar ini gitu, untuk saya pribadi, untuk teman-teman semua gitu. Tentang Sesti Jenar. Iya. Wejangannya Sesti Jenar atau wejangan saya? Iya, pandangan Mbah Darno, kesimpulannya Sesti Jenar. Lah kesimpulan dari Sesti Jenar ya seperti apa yang sering saya bicarakan di YouTube ini. Maka kita itu kalau ingin mengenali Tuhan, maka kenalilah dirimu. Jadi Tuhan itu sudah menunjukkan sifatnya, sifat itu sudah ditaruh di dalam
diri kita masing-masing, gitu loh. Yang kemarin saya gambarkan, di saat kita jalan, kaki kita kesandung atau tersandung sesuatu, sampai akhirnya kaki kita luka. Ya, mata tanpa diperintah akan mengeluarkan air mata, mulut tanpa diperintah akan atau apa itu mengeluh, ya mengeluh sakit dan lain sebagainya. Itulah bukti Tuhan. Jadi kita berkesinambungan. Jadi jangan kita membayangkan bahwa Tuhan sendiri, kita sendiri, jangan begitu. Jadi Tuhan itu adalah rasa kita itu sendiri sebenarnya. Nah, Tuhan itu bersamaan dengan napas kita. Nah, bersemayam di mana? Bersemayam di jantung. Gitu. Jadi di saat jantung kita sudah nggak bekerja, nggak mengeluarkan napas, kita artinya mati. Artinya kita sudah lepas dari Tuhan itu, karena Tuhan adalah halus, kalau kita kasar yaitu jasad. Nah, dan itu ada masanya. Yang dimaksud sesi jenar di alam dunia itu adalah alam kematian. Tanpa kita mati, jadi maksud Tuhan atau Allah itu tidak akan bisa melanjutkan perjalanannya menuju kemana? Ya menuju ke yang dinamakan akhirat atau surga atau neraka. Nah, perjalanan ini bersamaan dengan perilaku kita sendiri. Dikala kita berperilaku baik, maka yang dinamakan surga itu adalah cara kita menuntun diri kita untuk menemukan roh atau nyawa itu menuju ke surga. Di saat kita melakukan buruk, artinya kita menghantar roh atau nyawa kita itu menuju ke neraka. Itu kalau ya bukan kita itu tinggal kita memanai hidup kita sendiri itulah. Ya, taulah bahwa jasad itu sebenarnya nggak hidup. Yang menghidupi jasad adalah nyawa atau zat atau Gusti itu sendiri. Itu makanya kita bagaimana cara kita, kemarin kan sudah saya jelaskan. Sebenarnya apakah Tuhan yang melindungi kita atau kita yang melindungi Tuhan? Dan itu sebenarnya kitalah yang harus melindungi Tuhan, bukan Tuhan yang melindungi kita. Gitu. Nah, dari mana kita cara melindungi Tuhan? Ya dari cara berpikir kita, cara kita berangan-angan, cara kita menata perilaku kita. Gitu. Jadi kita mau sukses, mau gagal, mau apa itu tergantung pada cara kita melindungi Tuhan.